Halo semuanya, welcome back di RF Channel YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Ini adalah edisi weekend. Oleh karena itulah kita buat seri yang sangat bagus untuk kita bisa pelajari sama-sama. Topik kali ini adalah cara ini membuat orang 7,8 kali lebih cepat jadi miliarder. Bayangkan ada sebuah metode yang selalu sederhana bagi saya, karena ini benar-benar hampir dapat dikatakan no-brain investment strategy, yaitu adalah 7,8 kali membuat Anda bisa lebih cepat untuk bisa menjadi seorang miliarder. Dan Anda bisa add WhatsApp saya 0895 0708 0789, dan bila Anda ingin membuka rekening saham dan Anda bingung bagaimana caranya, dan setelah buka rekening saham Anda mesti apa, tim saya di nomor 089 777 siap membantu Anda untuk bisa memberikan tutorial yang saya buatkan khusus untuk Anda, bagaimana caranya bisa membuka rekening saham dengan RP0 dan deposit sesuka hati, dan dikasih tutorialnya juga. Anda bisa add di 089 777 713. Kalau mau nanya sama saya, Anda bisa add di 0895 07 08 0789. Kalau Anda ingin mencari video edukasi mengenai aneka instrumen, Anda bisa cek di RF Channel tentunya. Atau kalau yang sudah dikategorikan dengan sangat gampang untuk Anda pelajari dan pilah-pilah, Anda install dong aplikasi MyRF, di mana aplikasi MyRF 100% gratis. Terima kasih karena ada sponsor yang mau membuatkan aplikasi untuk saya. Thank you. Namanya tidak boleh disebutkan. Dia tidak mau. Thank you sekali. Aplikasi ini gratis. Anda bisa install di Android dan iOS Anda hari ini juga. Silahkan cek di kolom deskripsi. Oke, cara ini buat orang 7,8 kali lebih cepat jadi miliarder. Hidup ini tidak adil. Banyak orang yang selalu mengeluh mengenai hidup tidak adil. Bahkan beberapa hari terakhir ini saya kembali lagi santer dengan statement-statement ini di sekitar saya. Kalau saya mau negur kok saya nggak enak, tapi ternyata orang itu sering untuk nonton video-video saya. Orang-orang ini sering untuk nonton video saya. Saya mau coba, siapa tahu dia juga tonton video ini. Saya mengatakan bahwa ketika Anda berbicara ada yang dilahirkan sudah menjadi orang kaya dan tidak pernah hidupnya susah, ya ada aja orang yang seperti itu. Namun kalau menurut saya pribadi, menurut Ryan pribadi, bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah sangat adil. Kita ini sudah diberikan modal yang sama, yaitu berupa waktu 24 jam dalam sehari. Orang terkaya di dunia, orang paling miskin seantero jagat, tetap memiliki waktu yang sama, yaitu adalah 24 jam dalam sehari. Ini adalah keadilan yang setara bagi kita semua. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa menggunakan 24 jam tersebut dalam satu hari. Setuju atau tidak? So, apa yang kita pelajari sebenarnya untuk bisa mengakselerasi ketidakadilan yang saat ini kita dapatkan, yaitu adalah ketidakpunya pengetahuan. Dan mungkin Anda sulit untuk mencari. Berterima kasih dengan adanya seperti YouTube ini, membuat ada orang yang bisa memberikan edukasi, sharing, ataupun ada orang yang mau ikut ngerusak juga, biasanya juga bisa bikin. Ya, saya tidak mau menjadi orang yang ikut merusak. Saya ingin menjadi orang yang bisa ikut berpartisipasi dalam membangun hidup kita, bagi diri kita, bagi keluarga kita, ya tentunya dengan kita terbangun, negara kita juga jadi terbangun, dunia bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu sudut pandang saya. Nah, lalu setelah kita berbicara mengenai ketidakadilan, kita akan bergeser kepada ketidakadilan yang kedua yang biasanya kita bicara mengenai nominal. Penghasilan saya kecil. Oke, ini tema yang pas, karena menurut saya pada saat ini Anda mungkin baru saja dapat bonus, dapat THR tidak boleh ditahan. Ini adalah suatu hal yang bagus sekali. Sebenarnya ya, menurut saya pribadi, pandemi itu kesempatan bagi Anda yang masih punya pendapatan dan berpendapatan untuk beralasan menahan uang Anda untuk tidak keluar. Ya, contohnya saya, misalnya, saya juga orang yang suka untuk traveling, apalagi istri saya gitu ya, karena istri saya penulis buku traveling. Jadi, kadang-kadang saya ketika dalam satu kali gitu, baru satu tahun sudah pergi gitu, saya rasa masih capek perginya, tapi tiba-tiba ayo kita pergi lagi, ya ditolak, nanti kita salah gitu ya, tapi kok rasanya sayang, ya udahlah masih 6 bulan lagi, masih kan gitu ya. Tapi kadang-kadang kita tidak punya alasan. Tapi kalau saat itu saya luar biasa enaknya, mau pergi, aduh nggak usah lah, masih pandemi, pada alasan juga sayang duitnya juga kan. Artinya Anda bisa buat suatu alasan-alasan yang bisa Anda bisa jadikan suatu waktu untuk Anda bisa saving daripada uang Anda pada saat ini.
Jadi lebih baik ketika Anda mau mengeluarkan uang. Apalagi buat Anda yang mungkin merasa uangnya pas-pasan, dan banyakkan orang memang merasakan uangnya pas-pasan, tapi ketika Anda berpikir uang Anda pas-pasan, Anda akan selalu ngepas terus gitu ya. Lebih baik Anda berpikir adalah bagaimana caranya untuk bisa membuat uang Anda menjadi lebih produktif. Itu mungkin pesan dari saya gitu ya. Tapi pesan pertama adalah think twice to spend your money today. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu, apalagi Anda dengan uang yang seadanya, bagaimana kalau ternyata Anda sakit, bagaimana kalau Anda di PHK, bagaimana kalau ini adalah THR terakhir Anda, dan Anda nggak punya apa-apa. Berarti uang Anda dalam bahaya bukan karena uangnya, tapi karena hidup Anda dalam ancaman besar untuk tidak punya uang di kemudian hari. Dan apalagi Anda mengatakan diri Anda uangnya kecil, sehingga Anda kayaknya tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan sesuatu. Oke, mari kita coba lihat sama-sama apa sih yang harusnya kita lakukan ketika kita memiliki uang yang terbatas. Dan mindset apa, pendidikan dasar apa yang harus kita miliki ketika uang kita terbatas, agar uang kita di kemudian hari bisa menjadi lebih baik. Dan diri kita tentunya, kalau uang kita lebih baik, diri kita jadi lebih baik. Karena orang bilang, ada yang bilang gini ya, Pak, saya mah uang yang penting mah bisa buat besok aja. Loh iya, kenapa? Ya Pak, karena kalau saya punya banyak uang, saya selalu berpikir bahwa uang itu adalah ciri-ciri membuat orang menjadi serakah, tamak, dan jahat. Loh, emang nggak ada orang yang punya uang banyak menjadi orang yang semakin dermawan, baik hati, rajin menolong orang lain? Nggak ada orang yang begitu gitu. Ada kan? Nah, jadi artinya jangan cari yang lucu-lucu dengan seperti itu. Karena apa? Karena selalu ada cara untuk bisa memberikan arti pada setiap progres keuangan yang Anda miliki. Jangan Anda batasi seperti itu kan. Kata-kata dan pikiran adalah bagian dari doa dan harapan kita. So, pinggirkan pemikiran Anda masih kecil, Anda tidak mau kaya karena takutnya nanti Anda jadi orang jahat. Memang ketika orang miskin nggak ada yang orang jahat juga. Banyak juga itu ada yang bikin tes untuk antigen, tiba-tiba dia pakai barang bekas. Itu kan sebenarnya orang kaya asal mulanya. Saya juga nggak yakin itu orang jahat, yang jelas bukan orang kaya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Banyak orang bilang dan berita bilang bahwa investasi saham, saya akan kembali ke investasi saham, bisa membuat Anda untung besar. Itu bohong menurut saya. Kalau Anda lakukan dengan waktu yang singkat dan dengan uang dengan hanya sekali berinvestasi, itu adalah kebohongan besar. Berinvestasi saham yang bisa untung besar adalah kalau Anda lakukan secara terus-menerus dalam waktu tertentu. Jadi kalau misalnya dalam waktu singkat Anda bisa jadi kaya dengan hanya investasi, bohong. Kenapa? Saya pertama kali juga berpikir begitu loh. Waktu saya mulai investasi tahun 2004, saya berpikir bahwa dengan mengenal saham saya menjadi orang kaya pada saat itu. Enggak juga ternyata. Dan kenapa saya bagikan pada hari ini gitu? Apakah karena saya hari ini masih kurang? Ya, saya masih kurang, makanya saya masih bekerja. Tapi saya mungkin punya impian lain dan tujuan lain. Karena saya dulu seorang guru dan saya sudah berjanji untuk bisa mengedukasi kembali ketika saya bisa. Makanya channel edukasi ini ada gitu ya. Jadi mari kita sama-sama untuk berpikir bahwa tidak ada jalan dengan waktu singkat dan hanya membeli sekali dengan investasi saham membuat Anda kaya. Itu adalah suatu kebohongan. Tapi kalau Anda lakukan terus-menerus dalam satuan waktu tertentu, itu Anda bisa menjadi yang Anda inginkan. Studi kasus ya, kan kita bicara bagaimana cara jadi miliarder dengan cara lebih cepat. Oke, studi kasus. Apakah Anda tahu bahwa menabung itu bunganya berapa saat ini? Anda pasti bilang, bunga tabungan itu kecil, 5% per tahun. Kalau Anda berpikir 5% adalah angka yang kecil, maka saya kasih tahu, faktanya ternyata lebih kecil. Kok bisa begitu? Baik. Jadi, singkat cerita, saya memiliki data dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2020. Bila Anda menabung dengan 1 juta per bulan, dalam waktu 5 tahun, entah tahun berapapun dimulai, bisa saja Anda memulai di 2006, berakhir di 2010. Bisa saja Anda mulai di 2007, berakhir di 2011. Bisa saja Anda memulai di 2016 dan berakhir di 2020. Dan data ini saya aktualkan dengan suku bunga bank yang sebenarnya, yang disebut dengan dulunya ada BI rate, berubah jadi 7 days repo, sudah saya sesuaikan. Maka Anda akan mendapatkan nasib menabung 1 juta per bulan dengan data ini. Oke, dan kalau Anda melakukan target 5% pertumbuhan uang Anda setiap tahun dan berbungakan, dan saya tahu ada yang nonton ini tiba-tiba, itu kan bunga riba. Jangan bank konvensional, ada bank syariah.
Saya tidak percaya loh, saya juga jadi bingung gitu ya, karena beberapa gitu ketika kita buat video-video seperti ini, dia mengatakan bahwa itu riba Pak. Iya, itu kalau bunga. Kalau Anda mau bagi hasil dengan kalau bank syariah ya jadi tidak gitu. Ini hanya masalah akadnya Bapak Ibu. Jelas, yang penting adalah kalkulasinya dulu bisa Anda terima. Kalau nanti masalah akadnya, perlakuannya, mari kita bicarakan di belakang. Oke? Jadi, ketika Anda bicara 5 tahun dan target Anda 5%, pertumbuhan bagi hasilnya, bunganya per 1 tahun, dan Anda tabungkan lagi, jadi anaknya ditabungkan lagi sehingga semakin besar, ini adalah target pertumbuhan 5% untuk 1 juta per bulan. Apakah antara kolom realisasi 1 juta di pasar 2006 sampai 2015 2020 ada yang melebihi dari target? Aha, jawabannya tidak ada. Ini pun kabar buruknya. Nilai ini yang 5%, yang 5% ini pun belum dipotong dengan yang namanya PPh. Kan ada PPh dong, 20% atas bunga tabungan, atas bunga bagi hasil pada bank syariah. Jadi pasti jauh lebih kecil. Pertanyaan jadi gini, Ryan, kalau saya pingin semuanya ini tercapai, lebih besar daripada ini atau sama, itu sebenarnya setara berapa persen sih? Pasti Anda ada bertanya-tanya gitu ya. Oke, saya akan kasih tahu Anda. Jawabannya adalah, kalau Anda set up targetnya ini adalah bunga berbunga 0,25% per tahun dan belum dihitung dengan kurang PPh, maka Anda baru bisa mendapatkan nilai positif pada seluruh tahun dari 2006 sampai 2020. 0,25% Bapak Ibu. 0,25% teman-teman. Dengan metode Anda menabung, Anda akan happy 0,25%. Yang semula Anda pikir 5% adalah kecil, 0,25%. Makanya dari itu, bila Anda 10 tahun menabung dengan bunga 0,25%, Anda perlu menaruh uang, menabung setiap bulan, bukan 1 juta untuk mendapatkan 1 miliar, tapi 8,23 juta untuk bisa sampai 1 miliar. Padahal gajinya UMR. Gaji UMR nabung 8,2, caranya gimana? Ya nggak bisa. Oleh karena itulah, bila Anda punya penghasilan yang kecil, menyerah dengan penghasilan yang kecil, dan Anda berpikir dengan cara-cara orang zaman dulu, menabung orang zaman dulu, ya Anda nggak akan pernah bisa mengejar 1 miliar. Orang tidak masuk akal kok. Berarti secara hitung-hitungan, andaikan dari 4 juta UMR Anda, 50%-nya saja Anda tabungkan, berarti Anda perlu 40 tahun untuk mendapatkan 1 miliar pertama Anda. Yang artinya ngimpi aja lu, gitu loh. Ya kalau mulai umur 20, baru 60, pas begitu 60, baru kena yang namanya 1 miliar. Kapan pernah tercapai? Tidak akan pernah jawabannya. Dan ketika 1 miliar pada saat itu Anda dapatkan, apakah nilainya sudah lebih baik daripada hari ini? Jawabannya tidak, akibat kenaikan harga barang-barang. Jadi ini tidak relevan. So, caranya bagaimana? Nah, mari kita bahas selanjutnya. Lalu kalau kita berinvestasi saham bagaimana? Nah, kita akan geser. Ryan, di video lain ngomong mengenai forex, yang lain bicara mengenai cryptocurrency. Loh, kenapa kembali ke saham lagi? Yes, karena saham itu adalah salah satu yang ada di dalam paper asset, yang ada di dalam instrumen investasi di pasar modal. Itu yang paling jelas dalam bentuk-bentuknya. Dalam bentuk-bentuknya artinya adalah bentuk ini adalah walaupun tidak bisa Anda bawa pulang, tapi karena sudah bentuknya adalah transaksi scriptless, artinya tanpa script, tanpa warkat gitu ya, Anda tetap bisa menunjuk perusahaan yang Anda beli. Misal, secara contoh, Anda membeli saham Sido Muncul, maka secara tidak langsung Anda bisa tunjuk, itu loh Sido Muncul pabriknya, itu loh Sido Muncul produknya. Dan saya adalah bagian daripada pemilik pada perusahaan tersebut. Jelas, paling jelas, ya ininya, fisiknya gitu. Tapi kalau misalnya Anda dalam perdagangan forex, saya mau beli saham, saya mau beli emas tuh misalnya, apakah benar emasnya Anda bawa pulang? Tidak, hanya janji harganya saja. Sehingga kalau Anda yang mungkin lompat dari menabung pemikirannya tiba-tiba loncat ke emas dalam bentuk spot, mungkin lompatannya terlalu jauh ya. Kalau saham itu setidak-tidaknya ada underlying atau landasannya. Nah, makanya saya coba pada video ini kembali membahas dengan investasi saham. Nah, kalau ada investasi saham, yang saya ambil adalah indeks harga saham gabungan. Di saham dengan kurun waktu yang sama ternyata, dengan
targetnya adalah pertumbuhan saham yang terjadi dalam kurun waktu 2006 ke 2010, 2007 ke 2011, 2008 ke 2012, dan 2012 ke 2020 untuk 5 tahunan. Ternyata investasi saham itu dengan target paling minimum 1,95%, ini sudah membuat semua target dalam tahun berapapun itu achieve. Anda akan tanya gini, Ryan, lo investasi saham kecil lo, 1,95. Lo kata yang namanya deposito tadi cuma 0,25. Berarti investasi saham nggak bisa besar-besar banget tuh. Di video reksadana Ryan pernah bilang 18%. Oke, sabar dulu. Saya kan bilang begini, kalau Anda ingin semuanya plus, artinya adalah saya berusaha mencapai angka 1,95. Itu demi ngebelain tahun 2011 ke 2015. Data 2011 adalah return paling jelek dari seluruh tahun yang ada. Anda kan sadar dong, investasi itu kan masa depan. Siapa yang pernah tahu Anda berada di tahun terbaik seperti di 2006 ke 2010 atau Anda berada di tahun paling apes seperti 2011 ke 2015? Yang menjadi salahnya sama seperti unit link adalah menggunakan target 2006 ke 2010 untuk dijadikan proposal di tahun-tahun selanjutnya, which is yang tidak pernah tercapai. Artinya sekarang saya mau turunkan ekspektasinya. Anda bisa terima nggak dengan 1,95%? Kalau 1,95% semua achieve. Boleh dong begitu, saya balik. Toh, ternyata dengan 1,95% dibandingkan 0,25% dengan metode menabung pun 7,8 kali lipat lebih besar daripada metode menabung. Berarti pun 7,8 kali Anda bisa lebih cepat menjadi miliarder daripada Anda kejar dengan menabung. Iya atau iya? Iya toh. Bener nggak? Oke, mari kita lihat. Ternyata kalau Anda ambil rata-rata tuh kita cari return ini di rata-rata, saham ini kita rata-rata, ternyata rata-ratanya itu investasi 5 tahun tuh jatuh di 11%. Bukan di 1,95, tapi di 11%. Naik banyak dong. 2% ke 11% kan 5,5 kali, bos. Ya. Jadi, bila dengan rata-rata itu ternyata Anda ingin mengejar 1 miliar pertama, dengan rajin berinvestasi, ingat kata kuncinya investasi, tidak bisa cepat kaya. Tapi kalau Anda lakukan terus-menerus, dan ternyata rajin berinvestasi dalam 15 tahun, Anda bisa mendapat 1 miliar rupiah dengan 2,1 juta per bulan. Bayangkan, dengan Anda menabung, Anda 40 tahun. Dengan Anda mengejar di saham, Anda 2,1 juta per bulan. UMR Anda hanya 50%-nya bisa Anda gunakan dan tercapai 15 tahun. Menjadi miliarder. Wah, lama banget Ryan. Tapi kan investasi saham tidak pasti. Yes, jawaban pertama adalah lumayan masih bisa diraih daripada lumanyun 40 tahun. Betul nggak? 40 tahun pasti nyampe, tapi Anda nggak cukup waktu untuk kejar. Yang kedua, seiring dengan pendapatan Anda tumbuh, harusnya Anda bisa nambah dong, bukan 2,1 juta per bulan. Orang kan terbalik hari ini. Uangnya selalu bilang nggak ada, uang saya kecil, uang saya kurang, uang saya kecil. Dia berusaha nunggu sampai uangnya cukup. Apakah akan pernah cukup dalam hidup kita? Manusia itu adalah orang yang serakah, selalu mencari new achievement. Sehingga apa yang akan terjadi ketika dia tunda? Dia akan lapse atau terlewat dari waktunya. Jangan lupa, aset di depan yang paling adil diberikan Tuhan adalah sama-sama 24 jam. Jadi, kalau dengan Anda tidak memanfaatkan waktu Anda di awal untuk bisa memilah berpikir yang terbaik atas kehidupan masa depan Anda akan terlewat juga. Jadi, kita sudah punya vehicle-nya, kendaraannya, yang bisa 7,8 kali lebih cepat daripada metode yang paling jadul, yang seperti di 50 tahun yang lalu mungkin masih relevan karena negaranya masih berkembang sangat dengan pertumbuhan dan inflasi yang berlebih. Hari ini tidak. Berarti Anda harus mengupgrade cara baru. Oke? Semoga selalu bermanfaat dari saya, Ryan Filbert, dan saya akan punya beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, bila Anda masih kesulitan ingin berinvestasi saham, mari saya bantu Anda. Anda bisa saya pandu bagaimana cara awal membuka rekening saham tanpa biaya awal, tanpa ada deposit awal, dan bisa dilakukan dari rumah Anda. Anda bisa hubungi tim saya di nomor hotline khusus di 089 777 13 713. Anda bisa daftar online
diberikan panduan cara berinvestasi yang dibawakan oleh saya, sehingga Anda bisa belajar dengan sebaik mungkin. Dan kalau Anda ingin mengikuti kelas-kelas yang saya buat dan tim saya buat, Anda bisa hubungi tim saya di 0852 888 26187. Sekali lagi, 0852 888 26187. Anda bisa mengikuti kelas, baik kelas investasi saham, trading saham, trading yang lainnya juga dengan analisis teknikal. Ada asset planning class, bagaimana cara merencanakan passive income. Lalu juga ada Investstart, ada juga kelas bagaimana cara membeli emas selalu diskon 50% yang dibawakan oleh partner saya, namanya Pak Abraham, yang Anda bisa cek pada video di RF Channel setiap hari Kamis dia live. Anda bisa mengikuti itu semua. Dan yang terakhir, kalau Anda juga lebih suka membaca buku, Anda bisa pergi ke Gramedia atau Anda hubungi tim saya di 0895 3-nya 5 kali 0789. Sekali lagi, 0895 3-nya 5 kali 0789 untuk bisa membeli dan dipilihkan buku yang tepat untuk Anda, karena saya sudah menulis buku bagi Indonesia 18 judul buku. Oke? Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo. Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.